Salam, perkenalkan nama saya Christopher Tadeheri. NIM 2003030092, kelas C semester 3. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini yaitu memenuhi tugas mereview buku kedua dari mata kuliah Perubahan Sosial Budaya, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini saya ingin memaparkan sebuah materi yang berjudul Komunikasi untuk Perubahan Sosial. Sebelum saya lanjut pada pembahasan selanjutnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang komunikasi dan perubahan sosial. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin komunis, yang berarti sama, komuniko, communicate, atau komunikal, yang berarti membuat sama atau make to common. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lain. Communication depends on our ability to understand one another. Pada awalnya, komunikasi digunakan untuk mengungkapkan kebutuhan organis. Sinyal-sinyal kimiawi pada organisme awal digunakan untuk reproduksi. Seiring dengan evolusi kehidupan, maka sinyal-sinyal kimiawi primitif yang digunakan dalam berkomunikasi juga ikut berevolusi dan membuka peluang terjadinya perilaku yang lebih rumit seperti tarian kawin pada ikan. Manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. Bentuk umum komunikasi manusia termasuk bahasa sinyal, bicara, tulisan, gerakan, dan penyiaran tubuh. Komunikasi dapat berupa interaktif, komunikasi transaktif, komunikasi bertujuan, atau mengkomunikasikan tak bertujuan. Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami, dapat ditafsirkan sama oleh penerima pesan tersebut. Walaupun komunikasi sudah dipelajari sejak lama dan termasuk barang antik, topik ini menjadi penting khususnya pada abad 20 karena pertumbuhan komunikasi digambarkan sebagai penemuan revolusioner. Hal ini dikarenakan peningkatan teknologi dengan industrialisasi, bidang usaha yang besar, dan politik mendunia. Komunikasi dalam tingkat akademi mungkin telah memiliki departemen sendiri di mana komunikasi dalam dibagi-bagi menjadi komunikasi massa, komunikasi bagi pembawa acara, humas, dan lainnya. Namun subjeknya akan tetap begitu. Pekerjaan dalam komunikasi mencerminkan
keheranan komunikasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sebagai teori-teori tentang perubahan sosial yang bersifat khusus dan terperinci pada aspek-aspek tertentu dalam masyarakat atau institusi. Dampak perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat dapat berbeda dengan dampak perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat lain. Perubahan sosial terjadi pada beragam struktur sosial secara cepat maupun lambat. Proses perubahan sosial tidak terjadi secara otomatis dan memiliki mekanisme tertentu, melainkan karena adanya atau suatu tujuan tertentu. Kecepatan perubahan sosial dapat bersifat revolusioner maupun evolusioner. Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dapat berasal dari dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat dan saling berhubungan satu sama lain. Oke, saya lanjut pada pembahasannya. Pada pembahasan kali ini saya ingin menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi untuk perubahan praktik komunikatif berada di pusat semua proses perubahan sosial. Kita melihatnya hari ini dalam proliferasi keterlibatan warga dan gerakan sosial menuntut suara, partisipasi, inklusi, dan pengaruh dalam semua aspek kehidupan, dan mengeksplorasi dinamika komunikasi dalam proses perubahan. Memberikan seperangkat ide untuk membantu kami mengkonseptualisasikan apa yang terjadi. Mungkin karena proliferasi media sosial dan kebangkitan gerakan sosial, studi tentang komunikasi dan perubahan sosial semakin terjadi di luar dari apa yang kita mungkin telah sebelumnya disebut bidang yang masuk akal. Komunikasi untuk pembangunan atau komunikasi untuk perubahan sosial, sehingga mengacu pada warisan bidang ini menghadapi kenyataan kontemporer yang berkelanjutan dan tumbuh ketidakadilan sosial ekonomi. Ini juga berupaya melampaui upaya untuk mendefinisikan kembali lapangan, mencari ahli-ahli, membukanya ke masalah dan pendekatan yang lebih luas. Konsep untuk berpikir dengan menggunakan istilah baik untuk berpikir dengan menggambarkan peran hewan dalam tetomisme serta melihat hewan-hewan ini tidak semata-mata sebagai simbolik, tetapi sebagai bagian dari struktur pemikiran konseptual yang kompleks. Mengacu pada ide ini dalam kaitan dengan terinspirasi oleh ide Levi-Strauss, Bricolage, membuat sesuatu yang baru
dari apapun yang tersedia, melibatkan penciptaan sesuatu yang baru dan bermakna. Kadang-kadang menumbuk pemikiran yang ditetapkan. Turkley melihat benda-benda seperti hal-hal untuk dipikirkan sebagai pendamping emosi, sebagai menggugah dan bersemangat, dan sebagai provokasi untuk berpikir. Di sini menyajikan suatu set konsep sebagai provokasi untuk berpikir, dan seperti yang dikatakan oleh Oscar Hemer dalam volume ini, untuk memperbaharui pemikiran seperti benda-benda Turki. Konsep-konsep ini adalah provokasi penuh gairah dan mereka menangkap pembaruan pemikiran karena sedang terjadi. Kemarahan kewarganegaraan secara lokal, secara nasional dan tradisional, kami saat ini menyaksikan titik balik yang signifikan dengan cara di mana artikulasi publik tentang masalah sosial dan reaksi terhadap peristiwa tertentu berlabuh pada kemarahan dari berbagai sektor. Tiga kasus dibongkar secara singkat di bawah ini dan merangkum dinamika ini. Dalam hal varian konsep tersebut, 3 varian konsep yang berbeda dan dinormatifkan secara normal dan secara normatif dapat diuraikan. Utrecht kewarganegaraan diberikan secara logis dengan kusut dan miring. Ini elemen anti progresif seperti itu diakui saat ini, tetapi tidak terlalu sentral dalam artikulasi atau manifestasi dari bentuk kewarganegaraan. Contoh dari ini adalah beberapa kemarahan dan protes yang telah mengkarakterisasi pembunuhan Afrika Amerika oleh polisi di Amerika Serikat. Yang kedua, istilah outrageous, istilah spesifik yang menunjuk secara eksplisit versi anti-progresif dari bentuk kewarganegaraan ini. Contoh dari ini bisa misalnya kemarahan dan protes di Jerman diperjuangkan oleh gerakan anti-imigran Pegida. Setelah pengumuman Chancellor Angela Merkel tentang kebijakan pintu terbuka mengenai pengungsi, contoh lain adalah kemarahan dan protes dari kelompok suprematis kulit putih di Amerika Serikat. Yang ketiga, outraged citizenship. Ini adalah istilah spesifik yang menunjuk secara eksplisit online, progresif dan atau bentuk offline dari kewarganegaraan yang diberlakukan tanpa bantuan kekerasan, intimidasi dan sebagainya. Contoh varian ini dapat menjadi contoh laporan CNN tentang Kenya dan insiden Dr. Dao dan kejatuhan mereka ditunjukkan pada awal pembahasan ini. Demikian pembahasan yang bisa saya paparkan dalam video kali ini. Terima kasih.